Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang jarang disorot, yaitu perusahaan 5 besar di industri pertahanan dunia. Ada ungkapan lama yang sering muncul, perang adalah kesehatan bagi negara. Maksudnya, meski perang membawa penderitaan bagi rakyat, justru bagi negara dengan industri senjata besar, perang bisa menjadi ladang keuntungan luar biasa. Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina tahun 2022, dunia menyaksikan lonjakan permintaan senjata dan sistem pertahanan yang tidak pernah terjadi sejak Perang Dingin. Negara-negara NATO, Sekutu Barat, hingga negara-negara yang merasa terancam mulai meningkatkan anggaran militernya. Nah, siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini? Jawabannya adalah perusahaan-perusahaan raksasa industri pertahanan yang sering disebut sebagai The Big Five. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Ini adalah perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Mereka memproduksi jet tempur F-35 yang digunakan oleh banyak negara NATO, sistem rudal HIMARS yang terbukti efektif di Ukraina, serta helikopter Black Hawk. Omset pertahanan Lockheed Martin bisa mencapai lebih dari 60 miliar dolar per tahun. Bagi perusahaan ini, setiap konflik adalah peluang memperluas pasar sekaligus mengukuhkan dominasi teknologi militernya. Kedua, Raytheon Technologies, juga dari Amerika. Perusahaan ini dikenal dengan produksi rudal Patriot, Stinger, dan Tomahawk, semua sistem senjata yang sangat populer di medan perang modern. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, rudal-rudal Raytheon menjadi andalan pertahanan udara negara-negara Eropa. Tak heran, kontrak mereka melonjak tajam, membuat Raytheon menjadi salah satu pemain utama dalam industri senjata global. Ketiga, ada Northrop Grumman, juga berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini lebih fokus pada teknologi tingkat tinggi, seperti pesawat pembom siluman B-2, drone pengintai, Global Hawk, hingga sistem rudal nuklir generasi baru. Northrop Grumman adalah contoh bagaimana teknologi mutakhir terus berkembang karena adanya ketegangan militer dan ancaman perang. Dengan kontrak jangka panjang dari Pentagon, mereka menjadi simbol betapa eratnya hubungan antara perang dan kemajuan teknologi. Keempat, Boeing Defense. Selain terkenal dengan pesawat komersialnya, Boeing juga merupakan salah satu pilar utama industri pertahanan. Mereka memproduksi pesawat tempur F-15, helikopter Apache, hingga satelit militer. Dalam banyak konflik, produk Boeing selalu hadir, menjadikan perusahaan ini bagian penting dari mesin perang Amerika. Setiap kali ada eskalasi konflik, permintaan untuk produk Boeing Defense ikut meningkat. Kelima, BAE Systems dari Inggris. Inilah perusahaan pertahanan terbesar di Eropa. BAE Systems memproduksi tank Challenger, kapal perang hingga sistem artileri modern. Sebagai pemasok utama untuk Inggris dan NATO, BAE Systems mendapatkan keuntungan besar dari meningkatnya anggaran militer negara-negara Eropa yang kini berlomba-lomba memperkuat pertahanan menghadapi ancaman Rusia. Nah, kelima perusahaan inilah yang sering disebut sebagai The Big Five Defense Contractors. Mereka adalah contoh nyata dari ungkapan perang adalah kesehatan bagi negara. Kenapa? Karena setiap konflik besar justru membuat neraca keuangan mereka semakin sehat. Permintaan senjata meningkat, kontrak bernilai miliaran dolar mengalir, dan harga saham mereka pun ikut naik. Bagi negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, keberadaan perusahaan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga alat untuk memperkuat pengaruh geopolitik di seluruh dunia. Namun, jangan lupa sisi lainnya. Bagi rakyat biasa, perang adalah penderitaan, kehilangan, dan kehancuran. Tapi bagi perusahaan-perusahaan raksasa ini, perang adalah peluang emas. Inilah paradoks dunia modern. Di satu sisi, kita bicara tentang perdamaian. Tapi di sisi lain, ada industri yang justru hidup dan tumbuh subur, karena perang tidak pernah benar-benar berhenti. Kesimpulannya, The Big Five, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing Defense, dan BAE Systems adalah bukti nyata bagaimana perang bisa menjadi mesin ekonomi bagi negara-negara tertentu. Inilah yang dimaksud ketika orang berkata perang adalah kesehatan bagi negara. Selama ada konflik di dunia,
Perusahaan-perusahaan ini akan selalu punya pasar, dan negara-negara besar akan selalu punya alasan untuk mendukung mereka. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian banyak terima kasih. Kunjungilah channel ini agar tidak ketinggalan berita internasional. Sekian.